Selamat siang. Aku tahu ini baru jam 2 ya. Mungkin ini bukan waktu brunch yang tepat, tapi gak apa-apa ya. Saya tetap mengajak teman-teman untuk nyemil-nyemil lucu di rumah masing-masing ya. Di depan layar masing-masing. Apalagi para penonton setianya Brunch with Dave. Aduh, aku tahu kalian benar-benar penonton yang luar biasa. Mau Brunch with Dave hadir jam berapapun, pasti nongol. Karena anyway, kalau ketinggalan live Instagram Brunch with Dave, dapat menyaksikannya di YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Makasih loh udah subscribe, udah selalu nonton. Kalau aku miss 1 minggu, semua pada DM. Aku berasa punya hutang kewajiban. Gak apa-apa, justru komentar, message, DM teman-teman itulah yang harusnya menjadi cambuk buat kita. Tuh Erika ya, kita dicariin kalau skip seminggu. Oh my god. Yes. Makanya apa? I have strawberry and cherry tomato. Soalnya kemarin lewat supermarket lagi promo. I could not resist it. Oke, hari ini saya akan ngobrol mengenai serunya mengasuh generasi Alpha dengan Sandra Dewi. Jadi rupanya tema Bazar Indonesia, terutama Brunch with Dave selama bulan Desember masuk ke Januari, kita akan merayakan hubungan ibu dan anak. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan menyaksikan ada Mesti. Mesti, how are you? I saw you on TikTok, Mesti. Way to go, girlfriend. Saya sudah janjian ngobrol sama Sandra Dewi. Coba kasih saya sebentar ya. Saya mau cari dulu. Sandra Dewinya udah kelihatan belum sih di join live aku? Coba kasih waktu sebentar ya. Dia masih mutar. Oh, itu loh. Sandra Dewi 88. There we go. Hey, sudah kita connecting dengan Sandra Dewi. Oh, terima kasih Sandra. Hi Devna, finally. Finally bisa lihat. Hi girl. Hai. Kamu apa kabar? Baik, finally akhirnya masuk tuh. Iya, deg-degan ya, Bo, kalau koneksi nggak masuk-masuk Iya ya. kan, sering banget kayak gitu. No Lagi worries. ngapain deh? Ini baru selesai siaran, baru keluar studio, terus siap-siap deh menyapa kamu di Instagram. Hai. Ada Mesti ya, ada Mesti. Ibu dokter ada waktu loh. Pasti anak-anak lagi bobo siang, jadi ibu dokter lagi ngasok sambil nonton Betul. kita ya, Bu Dokter ya. Aku juga anak-anakku masih tidur, jadi aku masih ada waktu. Siang tuh paling enak. Aku sama Mesti sama, Kan? siang tuh paling enak. Anak-anak Aku tidur paham siang. deh. Aku paham deh jamnya Iya. mami-mami ini. Ya Yes. begitulah ya. Hidup setelah punya anak berubah semua. Oh, pas banget. Kalau gitu aku mau tanya. Coba Ya. aku jujur sama Brunch with Dave di Bazar Indonesia. Perubahan terbesar yang Sandra rasakan berubah dalam hidup semenjak punya anak. Apa, San? Ambisi kali ya. Kayak ya fokusnya kan dulu ke diri sendiri gitu. Karir juga mikirin karir sendiri, kemudian waktu juga dihabiskan di luar rumah. Kalau sekarang kan benar-benar kalau nggak penting-penting banget tuh nggak keluar rumah, ada di rumah tuh. Apalagi masih pandemi kayak gini, aku tuh tiap hari ada di rumah, nggak kemana-mana sama sekali gitu. Jadi semuanya tuh berubah. Sekarang fokusnya ke anak, bukan ke diri sendiri lah gitu. Tetap harus self love ya, tetap harus mencintai diri sendiri. Tapi ya yang lebih diutamakan emang anak-anak. Semuanya anak-anak lah, kepentingan anak-anak lah. Oke. Sebelum kita membicarakan keseruannya mengasuh generasi Alpha, anak-anaknya Sandra, aku ingin cerita sedikit mengenai hal ini. Karena aku yakin kehidupan pernikahan dan rumah tangganya Sandra itu banyak sekali menginspirasi orang. Ya. Masa sih? Iya dong. I don't know whether you remember this or not. Tapi cerita sebelum menikah, setiap kali kita nge-MC bareng, obrolan di belakang panggung, ya, pasti aku selalu update. San, gimana? Udah punya pacar belum? Belum nikah. Tapi, do you remember? Iya kan? Tapi satu yang aku ingin bagi dan buat aku
aku ceritain ke semua teman-teman aku yang single, San. Karena buat aku very inspiring. Sandra itu begitu yakin. Dia berdoa, dia menyebutkan apa yang dia inginkan dari pasangan hidupnya di dalam doa, dan dia yakin Tuhan siapkan. Bener kan, San? Betul, betul, betul. Aku minta sih ya. Memang satu-satunya jalan adalah meminta ya, selain berusaha, berdoa gitu. Karena emang dulu tuh aku sampai 33 tahun baru menikah kan. Memang agak telat sedikit ya. Tapi ya aku percaya pasti kita ada jodohnya. Mesti aja tuh sahabat aku tuh sampai ngenalin cowok juga loh, sempet ngenalin cowok juga loh. Mungkin kasihan ya temennya kok nggak dapet jodoh mulu gitu. Tapi harus yakin kalau kita pasti dapat jodoh yang terbaik gitu. Salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting akhirnya dapetnya yang terbaik gitu. Oke. Salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting Tuhan sudah kasih yang terbaik. Aku pengen tanya Pengalaman ini dong, kan, San. kalau gagal dulu-dulu tuh pengalaman. Itu Pacaran dia. sama ini gagal, pacaran sama ini gagal, nggak apa-apa, pengalaman. Ya mesti ya. Kayaknya Mesti yang paling paham kartu-kartunya Sandra ya. Iya, kita mah dari zaman dulu pacaran gitu, gagal, pacaran gagal, nggak apa-apa. Yang penting nikahnya sama orang yang tepat. Aku mau tanya ini, San. Apakah Sandra percaya dengan jodoh yang ideal? Jodoh yang ideal, percaya sih, percaya. Oke. Jadi sebenarnya selain minta sama Tuhan ditunjukkan, sebenarnya meminta sama Tuhan tuh ditunjukkan siapa yang sebenarnya menjadi jodoh yang tepat buat kita. Minta ditunjukkan gitu. Tapi sebenarnya yang pasti kita harus pinter-pinter memilih sih. Maksudnya kira-kira kalau tinggal sama dia cocok nggak ya? Tiap hari lo sama-sama, lo tidur sama-sama, ngeliat mukanya dia, kesel-keselnya. Maksudnya kira-kira kalau aku tinggal sama orang ini, hidup bersama, bisa nggak ya? Dari pacaran tuh udah harus tahu dulu gitu. Karena kalau waktu pacaran aja banyak keselnya, banyak nggak percayanya, banyak nggak happy-nya, aduh apalagi menikah. Jadi Yes. harus dipastikan waktu pacaran itu pun udah harus tahu nih, pacaran enak nih, bahagia nih. Nanti nikah tuh juga akan banyak problem-problem yang lain, karena kan ada anak. Kalau ngurusin anak tuh kan harus satu suara, beda suara tuh udah bikin emosi aja gitu loh. Jadi menikah tuh bukan perkara gampang ya, kita harus teamwork gitu, harus kerjasama demi anak-anak juga gitu. Jadi cari jodoh tuh, kalau untuk cewek mesti pinter sih ya, mesti lihat yang bener gitu, jangan cuma suka doang. Untungnya kan pernah gagal. Kalau orang pernah gagal biasanya tuh ngeliat nih, kalau pernah gagal tuh, oh yang ini ternyata nggak oke, berarti yang ini kayaknya lebih oke. Kalau kita pernah gagal justru nggak apa-apa kalau pacaran, karena dengan kegagalan itu kita tahu mana yang akan jadi lebih baik gitu, yang terbaik gitu. Tuh ya. Justru dari kegagalan itu kita belajar gitu ya, San Betul. ya. Orang nggak gagal nggak hebat gitu kan. Harus pernah gagal biar rasa yang salah tuh gimana. Meminjam kata-kata iklan ya. Nggak ada No. noda, nggak belajar. Betul, itu bener loh. Harus banyak belajar, salah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa. Manusiawi ya, manusiawi. Manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi gagal nggak apa-apa. Oke. Kembali mengenai pernikahan. Sekarang Sandra udah di tahun keberapa ya, San? Usia pernikahan Sandra? 4. Oke. Mengenang perjalanan 4 tahun ke belakang. Menurut Sandra, proses penyesuaian paling berat itu ada di kerangka waktu yang mana tuh, San? Yang paling berat sebenarnya tahun-tahun pertama ya. Maksudnya memang kalau tahun-tahun pertama tuh lagi seneng-senengnya jadi suami istri gitu. Tapi kan kita menyesuaikan. Ternyata, oh dia di toilet ternyata lama ya, aduh. Tadinya pas pacaran kan nggak tahu-tahu banget misalnya gitu. Oh ternyata kalau bangun tidur begini ya. Jadi justru awal-awal itu banyak proses penyesuaian gitu, yang dimana saya biasanya tinggal sama keluarga, bangun pagi udah ada punya sarapan, mama udah siapin sarapan. Tapi kalau misalnya tinggal sama suami kan harus istrinya yang menyiapkan semuanya gitu loh. Suaminya nanti makan apa gitu, kita mesti mikir kan. Kalau kita keluar dari rumah pun suami nanti pulang jam berapa, kalau bisa kita di rumah duluan waktu belum punya anak. Nah waktu pas punya anak pun penyesuaiannya adalah didikannya suami sama didikan kita kan berbeda.
Oke, Bagaimana kita true. berdiskusi jadi satu suara untuk membesarkan anak-anak. Karena kan didikan kita kan beda-beda kan, setiap keluarga kan beda-beda. Gimana kita satu suara untuk ngedidik anak-anak kita yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya sih setiap hari penyesuaian menurut aku ya. Hmm, Karena oke. sekenal-kenal apapun kita sama suami, saya sih masih belajar untuk jadi pasangan yang baik lah. Apalagi saya sih sebenarnya nggak gampang ya, karena anak saya satu hampir 3 tahun, yang satu 1 tahun. Ini masa-masa yang paling repot tuh sekarang. Makanya Hmm. sebenarnya kalau pandemi orang bilang nggak bisa kemana-mana, saya juga sebelum pandemi juga saya nggak bisa kemana-mana, jarang pergi kemana-mana. Soalnya dua-duanya cowok, terus memang kan ya generasi alpha kan memang kritis sekali gitu. Kalau dikasih tahu kita harus punya alasan yang tepat. Kenapa ini begini, kenapa ini begini. Kayak kemarin papanya ulang tahun, saya bilang, Rafa, papa ulang tahun besok, happy birthday ya. Dia bilang, happy birthday, umur berapa memangnya? Dia nanya dulu, ini papanya ulang tahun, umur berapa? Aku bilang, 35. Oh, kalau Rafa umurnya almost 3 katanya. Pokoknya tuh, generasi ini nih menurut aku kalau dikasih tahu tuh banyak pertanyaannya. Kita ngomong satu patah, mereka ngejawabnya tuh banyak banget gitu. Hmm. Jadi, jadi sebagai orang tua saya juga belajar sih ya, maksudnya anak ini tuh kita nggak cuman bisa kayak orang zaman dulu, kamu nggak boleh A, B, C, dan E. Tapi kita harus kasih alasan kenapa nggak boleh A, kenapa nggak boleh B, kenapa nggak boleh C. Karena mulutnya memang anak zaman sekarang tuh beda sama kita zaman dulu ya. Yes, yes, yes. Nah, itulah kenapa obrolan mengasuh dan serunya mendidik generasi alfa ini menjadi pilihan yang pas rasanya dibicarakan dengan Sandra. Iya, Tadi kan Sandra bilang uh-uh. bahwa Sandra sama suami juga memiliki pola Beda. pendidikan yang berbeda nih, Iya, background yang berbeda iya. nih. Boleh diceritain nggak sedikit perbedaannya apa tuh yang Sandra rasa? Oh, banyak banget. Kalau saya kan dari keluarga yang cukup aja. Kemudian saya terbiasa dimarahi sama orang tua. Saya mah kalau salah mah pasti dimarahin gitu. Dikurung di kamar. Zaman dulu kan gitu ya, masih dikurung di kamar, diomelin gitu. Kalau saya gitu udah biasa diomelin, dan saya kalau diomelin juga udah makanan sehari-hari gitu kalau buat saya sama adik-adik saya. Tapi kalau suami saya itu nggak pernah diomelin, jadi mereka tidak pernah dimarahin, mereka juga nggak pernah dihukum gitu. Jadi tapi jadinya sih dua-duanya sih produknya sih ya baik-baik aja. Maksudnya kita jadinya ya, maksudnya nggak yang gimana-gimana banget ya, baik-baik aja gitu. Jadi saya ketika anak-anak saya misalnya salah, saya pasti agak keras gitu. Mau Hmm. nggak mau ya, sebagai ibu saya harus kasih tahu. Kalau bukan saya yang kasih tahu siapa lagi. Tapi kalau suami saya pasti kayak pelan-pelan dong ngomongnya, nggak perlu tarik urat gitu. Maksudnya pelan-pelan, jangan jangan terlalu keras gitu ngomongnya. Padahal saya nggak pernah mukul ya, saya nggak pernah mukul, saya nggak pernah ini, nggak pernah. Tapi saya harus kayak nggak boleh ya, nggak boleh ya. Saya pakai nggak boleh ya, mata saya melotot terus nggak boleh ya gitu. Cuma gitu doang, papanya udah kayak pelan-pelan dong, nggak usah emosi. Karena menurut dia nggak pernah dimarahin. Jadi menurut dia anak nggak Okay. perlu dimarahin. Dikasih tahu pun harus yang jangan pakai emosi, tapi sedikit aja gitu, maksudnya pelan-pelan aja. Kalau menurut aku cuman ngomong pakai nada yang tegas aja itu, melotot gini aja harus cukup kan. Cuma nggak apa-apa, nggak Hmm. perlu melotot lah gitu loh. Bedanya banyaknya di situ, paling sering di situ. Kalau misalnya Okay. ngomong sesuatu juga, kalau aku kan cuek-cuek aja, tapi kalau papanya enggak. Kalau ngomongin sesuatu yang anak-anak nggak perlu dengar, anak-anak harus main di luar gitu, nggak boleh denger gitu. Kalau papanya Hmm. bilang, tolong bersikap sebagaimana kamu mau anak-anak kamu bersikap gitu. Jadi kalau lagi pusing sama kerjaan, pusing sama urusan rumah, tolong depan anak-anak harus dijaga, jangan kebawa mood. Ibu-ibu tuh kan moodian ya, ibu-ibu tuh kan moodian gitu loh. Kita ada masa menstruasi, kita ada masa ini, masa ribet sama pekerjaan. Jadi kan moodnya kita tuh mood swing. Apalagi aku nih hamil lagi asi. Aku 3 tahun nggak berhenti loh. Hmm. Hamil asi. Bayangin hormonnya kayak apa. Tidur juga masih masih berantakan gitu. Kalau ditanya susah nggak sih hamil asi 3 tahun nggak berhenti? Ya capek juga sih, kayak mikir
Capeknya tuh karena tidur mungkin ya, tidur masih belum bisa panjang karena yang kecil kadang-kadang popoknya bocor gitu. Dan aku tuh masih tidur sama anak-anak. Jadi aku tidur sama yang pertama 3 hari, yang kedua 3 hari, sama papanya 2 hari gitu. Jadi kita adil lah gitu. Semuanya. Kayak kalau kalau ini semua ibu-ibu pasti ngerti ya. Kalau bisa belah diri mah kita belah diri sebagai ibu gitu. Karena saya juga masih belajar untuk bisa membagi perhatian yang adil gitu loh buat anak-anak ini. Karena apa ya, mereka ini kan berhak dapat perhatian yang sama. Cuma kadang-kadang kita tuh kadang-kadang susah gitu loh untuk adil karena adiknya mau apa, kakaknya mau apa gitu. Belum berantem mainan. Aduh. Panjang tuh deh kalau kita anak-anak tuh panjang tapi seru, tapi seru. Cuma memang ini resiko karena aku mau hamil cepet. Karena kan aku udah 33 tahun, jadi aku ya udah hamil, ASI setahun, hamil lagi, ASI lagi gitu. Selama 3 tahun belakangan. Oke. Udah mulai kelihatan gak sih San perbedaan karakter anak-anakmu di antara keduanya? Beda banget deh, beda banget. Beda banget. Yang pertama rambutnya aja tuh udah turun gitu kan. Yang pertama tuh lebih kayak aku, ada artnya, ada seninya gitu. Sukanya ngobrol, suka nyanyi, main basket. Dia sukanya sport, gitar, nyanyi, terus swimming, semuanya dia suka. Dia hobinya banyak. Terus kalau syuting, kalau ikut aku syuting tuh, kalau dia kan syuting juga, dia seneng banget gitu. Kelihatan lebih ke seni ya anaknya gitu. Tapi sama orang baru dia butuh waktu. Kalau lihat orang baru ini siapa nih? Karena dulu kalau ke mall tuh dia sering dikerubutin, jadi akhirnya dia rada trauma gitu. Jadi kalau ketemu orang baru dia harus lihat dulu nih siapa nih, baik nggak ya? Kalau baik dia baru mau, lama-lama dia baru oke. Kalau adiknya nggak, lebih cuek. Anak kedua kali ya sering dicuekin. Jadi anak kedua nih lebih ketemu siapa aja, ketemu apa aja nggak takut, tapi lebih cuek deh. Kalau yang pertama tuh lebih sweet. Lebih sweet, mau disayang-sayang, mau dipeluk, mau dicium, mau disayang. Kalau kedua lebih apa ya, kita bilangnya aduh yang ini cuek banget gitu, jalan cepet banget, ngerangkak cepet banget, jadi agak sembrono gitu. Tapi lucu dua-duanya tuh terlalu beda. Satu kan rambutnya berdiri, yang satu rambutnya turun. Iya, satu poni lempar, satu poninya berdiri, nggak bisa dikeborin. Hah? Satu jabrik-jabrik. Iya, jabrik. Jadi memang dari situ aja tuh udah beda karakternya. Tapi seru sih, seru. Mengenai mendidik anak, karena kan ya kita sebagai orang. Iya. Yang satu lembut, jadi kita mesti pelan-pelan juga sama yang pertama kalau ngomong. Karena kalau kita keras sedikit dia pasti rada sensitif anaknya. Kalau yang kedua, kalau kita ngomong pelan-pelan kayaknya nggak didengar juga ya. Jadi beda banget. Cara menanganinya beda banget gitu. Oke. Yang aku juga pengen tahu, karena kan pasti seru juga tuh ya, orang tuanya Sandra dan orang tuanya suami. Sandra sama suami aja dengan para generasi alpha ini pasti udah beda banget. Apalagi dengan oma opa tuh. Iya. Nah, apakah itu gimana tuh drama-drama dan insight dari oma opa? Apakah mereka juga turut memberikan tips kepada Sandra dalam membesarkan anak-anakmu, San? Nggak boleh dimarahin, kalau dikasih tahu pun harus baik-baik gitu. Kalau dari keluarga suami ya, karena mereka bilang kita sih memang tidak pernah memarahin anak gitu. Kalau dari keluarga aku sih, mamaku sih memang nggak pernah marah. Tapi kalau papaku orangnya cukup keras ya. Ini kan beda karakter orang tua. Kalau papaku memang cukup keras, karena menurut dia keras, jadi itu mendisiplinkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang ya disiplin, kerja keras, anak yang baik gitu. Kalau salah harus dikasih tahu kalau kamu salah gitu. Nah, paling aku di sini sebagai orang tua masih belajar untuk saya berusaha selama ini sih belum pernah marahin anak. Tapi saya juga belajar untuk kasih intonasi nada yang kalau saya serius dan tidak boleh saya ya harus tegas gitu. Cuman sama anak yang pertama ya saya mesti kasih penjelasan yang lebih panjang karena dia orangnya kritis banget. Kalau dia nggak boleh A, dia selalu nanya, kenapa nggak boleh? Pertanyaannya tuh panjang banget. Kita misalnya cuma bilang
dulu Messi pernah kasih tahu aku untuk minum susu itu kalau udah 1,5 tahun pakai gelas atau sedotan, jangan pakai dot. Kan dia 1,5 tahun hampir 2 tahun dia pakai dot. Terus tiba-tiba kita bilang jangan pakai dot minum susu. Loh kenapa? Katanya. Why mami? Kenapa nggak boleh? Aku bilang iya supaya gigi kamu gini. Kalau gigi nggak bagus memangnya kenapa? Nggak apa-apa kalau dia tuh selalu bilang gigi bagus. Oh gigi kamu nanti rusak. Nggak apa-apa, kata gigi rusak, I'm happy, katanya. Aduh. Jadi dia selalu menjawab semua apa yang aku omongin gitu. Jadi aku masih pinter-pinter untuk cari cara supaya dia tuh mau terima sesuatu. Ini anakku yang pertama tuh kritis sekali. Kita satu kalimat, dia nanyanya tuh panjang. Sampai kadang-kadang orang di rumahku ini bingung, jawab apa ya Bu? Jawab apa ya? Gitu. Panjang banget, kenapa nggak boleh? Siapa yang nggak bolehin? Kenapa? Alasannya apa? Jadi orangnya dia ngomongnya tuh pinter banget sih deh, maksudnya saya tahu dari 1,5 tahun anak ini tuh udah bisa nyanyi lagu Jingle Bells, hafal 1,5 tahun. Nah di situ saya lihat, wah ini ibunya aja sampai sekarang nggak hafal ya, cuma tahu rasanya doang. Wah anak ini kayaknya mulutnya lumayan nih gitu. Terus 2 tahun dia sudah lancar ngomongnya. Wah mau 3 tahun itu sangat kritis anaknya. Mungkin yang kedua enaknya lebih cuek, tapi yang pertama ini mungkin lebih kritis, jadi aku mesti belajar untuk jawab semua pertanyaan dia. Dan aku bilang pokoknya nggak boleh bohong sama dia, nggak boleh ingkar janji sama dia, karena kalau kita janji langsung dicecer terus, mana setiap hari gitu. Susah loh generasi alpha ini, mereka pintar ya kayaknya ya, beda sama kita. Kita pintar, tapi mereka tuh kritis banget gitu loh, kayak aku mikir masa umur segini udah begini sih gitu loh Dev, maksudnya kalau dikasih tahu apa tuh masih banyak jawabnya gitu, masa umur 2 tahun begitu sih gitu loh. Dan anakku tuh dari umur 2 tahun suka ngikutin mimik orang, cara orang jalan gitu. Dia bilang dia Justin Bieber. Dia bilang dia Justin Bieber, dia GB, call me GB. Aku mau konser, one day aku mau konser. 2,5 tahun udah mikir gue mau jadi Justin Bieber, dancing, nyanyi, dia nyanyi lagu Justin Bieber, dancing, terus dia bilang dia mau konser. 2,5 tahun deh. Aku 2,5 tahun belum bisa apa-apa, makanya kayaknya beda ya, generasi alpha nih emang beda banget. Dari cara dia main basket juga aku lihat, oh anak ini beda banget. Jadi dia main basket tuh kayak pakai bolanya orang gede, kemudian dia juga main di mesinnya time zone gitu, masuk terus dia naik, dia pakai trampolin, dia nge-shoot juga masuk, sambil tiduran nge-shoot masuk, tapi kayak jadi memang nggak gampang sih ya, cuma masih terus berusaha lah gitu untuk menghadapi anak generasi alpha. Kebayang nggak San, kalau mereka nanti udah ABG? Seperti Makanya. apa? Pasti tantangannya berubah lagi kan ya? Iya dong deh, maksudnya aku tuh paling takut tuh anak tuh ABG sebenarnya. Oh iya? Ya kita semua pernah ABG. Kenapa? Kan? Kita semua pernah ABG kan? Kita semua pernah ABG, kita semua pernah merasakan pencarian jati diri. Aku tuh sebenarnya kalau sekarang orang bilang tuh masih enak, anak kecil zaman sekarang gitu. Dikasih tahu apa masih mau nurut. Kalau ABG tuh sudah punya suara sendiri, pemikiran sendiri gitu, dan mereka merasa mereka udah dewasa padahal belum gitu. Karena teman-temanku yang anaknya ABG itu semuanya ya cerita biasa kan ya, mama sesama ibu ini kan biasanya tuh curhat gitu menghadapin anak-anak. Aku tuh takutnya gini, kalau ABG itu kan biasanya tuh anak-anak tuh kebanyakan kan ya nakal gitu ya, karena proses pencarian jati diri. Apakah kita sebagai orang tua bisa kayak orang tua kita sebelumnya yang pintar untuk ngadepin kita gitu. Aku cuman belajar itu aja sih, maksudnya mempersiapkan diri lah untuk menjadi orang tuanya gitu. Oke. Kalau gitu aku ingin berkaca sedikit pada pengalaman Sandra saat Sandra masih ABG. Ya, waktu Sandra masih ABG, proses penemuan jati diri Sandra itu seperti apa sih, Sat? Wah, aku sih panjang banget ya, maksudnya cari tahu. Waktu kuliah, aku kan dari Bangka kan. Terus aku bilang sama orang tua aku mau kuliah di Jakarta, aku janji gak nakal gitu. Pokoknya aku janji sama keluargaku, aku mau jadi anak yang baik, aku mau kuliah.
terus aku mau jadi orang sukses gitu. Aku pertama kali nyampe Jakarta tuh aku ke PS inget banget, terus dia cewek cantik, terus sukses gitu ya. Terus aku bilang, one day aku pengen deh jadi cewek kayak gitu, sukses, punya karir sendiri gitu. Aku pengen membahagiakan orang tuaku, tapi memang prosesnya tuh nggak gampang gitu. Aku mesti bayar Oke. uang kuliah sendiri, masih cari uang sendiri gitu. Jadi Hmm. prosesnya tuh nggak gampang, cuman yang bikin aku tetap sayang sama orang tua ya karena ibuku tuh orangnya baik banget sih. Ibuku tuh sama Hmm. aku tuh deket banget. Kita biasa saling cerita satu sama lain gitu. Jadi Hmm. kalau bisa aku tuh nggak mau bohong sama mamaku. Aku selalu cerita aku Hmm. ketemu cowok. Dari zaman dulu aku SMP udah pacaran, aku tuh cerita sama mamaku. Ih, aku dideketin kakak kelas gitu-gitu. Aku tuh cerita karena mamaku tuh pengennya aku sama dia tuh kayak teman, dimana aku bisa curhat gitu. Jadi iya, jadi aku bisa curhat sama mamaku. Jadi kalau aku mau berbuat salah, aku tuh ngerasa, aduh, kalau aku berbuat salah, aku pasti nggak berani ngomong ke mama, ke mamiku nih. Hmm. Dan akhirnya aku daripada aku bohong, udahlah, mendingan aku nggak usah lakuin deh gitu. Terus kalau aku Hmm. ngelakuin, pasti nanti kalau bikin dia sedih, aduh kasihan ya mamiku nih udah baik banget, gak pernah marah, selalu belain anaknya. Kalau aku salah nanti dia sedih, aku nggak usah deh gitu. Jadi akhirnya tuh karena Hmm. kedekatan sih, karena kedekatan sama orang tua itu yang bikin kita ngerasa gue mesti berbakti nih sama orang tua. Jadi kalau bisa jangan berbuat hal-hal yang bikin mereka sebelah, kasihan gitu, sedih nantinya gitu. Hmm. Karena mamaku baik banget, itu yang Nah, bikin aku ini tetap punya prinsip lah gitu. oke. Nah, kira-kira nih nanti berkaca pada apa yang dilakukan oleh mamamu dan orang tuamu pada Sandra saat Sandra dalam proses pencarian jati diri, would you do that? Would you do the Yes. same thing to your kids too? Iya, kayaknya iya. Karena ternyata it works ya. Karena aku pengen anak-anakku tuh aku pengen kayak temen sih sama mereka. Ibu iya, dimana aku bisa peluk-peluk mamaku gitu, kemudian bisa curhat. Aku tuh setiap pulang taruh tas, pulang sekolah nih mami gitu, aku taruh tas, habis itu langsung makan sama mamaku. Setiap pagi pun aku sebelum kerja, pulang sekolah, kerja sampai kerja pun aku selalu ngobrol sama mamaku, makan pagi bareng. Mamaku tuh sampai ngeringin rambut aku juga dulu sampai ngobrol gitu. Aku pengen kayak gitu sih, karena dengan kita dekat sama anak, at least mereka kalau mau ngapa-ngapain yang salah, mereka mikirin orang tuanya, kasihan juga ya kalau mamaku sedih aku begini gitu. Aku sih Yes. akan ikut prinsip Oh. ya. Oh, ya Karena ya ya sayang ya gitu, ya karena ya. sayang jadi kita mikirin kan, kayak kalau gue bersalah mamiku sedih nggak ya gitu. Iya, aku kan kayak Uh-uh. gitu kayak. Uh, uh, Oke, walaupun orang tua kita tuh we put them in a Ya, pedestal karena kita tuh ya. begitu look up kepada mereka. Kalau kita Ah, boleh belajar dari kesalahan orang tua kita, mm-mm. apa menurut Sandra yang boleh kita koreksi gitu dari pengalaman orang tua Sandra dalam membesarkan Sandra yang bisa Sandra jadikan bahan koreksi untuk anak-anak nanti? Iya, papaku kan keras banget ya. Jadi tuh mamaku nih lembut banget, papaku nih keras sekali. Nah, karena dia Uh, keras, jadi akhirnya aku tuh nggak jarang curhat, jarang ngobrol. Ngobrol tuh hal-hal yang oke. biasa aja, tapi kalau heart to heart, aku jadi kayak segan gitu. Karena dulu tuh Hmm. kalau misalnya ada apa-apa, kalau dia bilang enggak ya enggak deh. Papaku tuh tipe yang Hmm. kalau enggak. Kadang-kadang alasan kita dia nggak mau terima gitu. Nah, ya mungkin bapak ya keras ya. Nah, pelajarannya buat aku adalah aku nggak mau jadi orang tua yang keras, terlalu keras. Kadang-kadang kita udah bikin aturan, terus kemudian anaknya bilang, mami ini kayaknya aku nggak bisa nih. Aku masih dengar kenapa anak-anakku nggak bisa mematuhi aturan A, B, C yang kita buat. Kadang-kadang kan kita bikin aturan untuk hidup anak-anak kita ini baik. Tapi kalau mereka nggak bisa atau aturan ini nggak cocok, kita mesti tanya kenapa. Kalau papaku dulu pokoknya A, B, C. Ya tipe orang tua zaman dulu gitu. Dan akhirnya aku nggak bisa deket sama papaku kayak aku deket sama mamaku gitu. Jadi aku nggak pernah cerita tentang cowok ke papaku boro-boro. Aduh, dulu itu Uh. kalau deketin cowok paling takut sama bokap kan. Kayak aduh yang ini nanti Iya, selingkuh iya. nggak ya gitu loh. Apa karena aku anak cewek dan akhirnya papaku jadi begitu gitu. Jadi pelajarannya adalah aku nggak mau terlalu keras, terlalu galak sama anak. Takutnya nanti anaknya jadi jauh sama kita nggak deket gitu. Itu sih pelajarannya.
Tapi baiknya papaku tuh adalah dia selalu kayak anak tuh harus disiplin, kerja keras. Kalau kamu mau sukses, kamu mesti kerja keras gitu. Baiknya di situ. Oke, oke. Tadi kan Sandra juga bilang ya, saya tuh mengenal Sandra, aku melihat dan mengenal Sandra sebagai sosok yang very hardworking. Hmm. Sandra tuh kayaknya pekerja keras banget, apa juga kalau bisa, waktunya Hmm. sempat, time Iya, manajemennya bisa, dia pasti oke, iya, ya nggak iya, San? iya, iya, Nah, pasti itu kan berubah semenjak punya anak. iya. Kira-kira kalau dari bayangan Sandra, Hmm. kapan kira-kira Sandra akan dapat kembali melakukan hal-hal dalam dunia seni yang selama ini membesarkan dan nourish and also feed your soul? Aku kangen sih kalau lo ditanya, kangen nggak sih kerja kayak dulu gitu ya? Maksudnya yang, ya aku seneng banget sih kerja sebenarnya. Kangen nggak sih? Kangen sih ya. Aku udah 3 tahun ini benar-benar fokus sama anak. Nah, kan orang bilang itu anak itu 0 sampai 5 tahun itu golden age mereka gitu. Mungkin kalau anak-anak udah agak gedean gitu ya, ya 7 sampai 10 tahun mereka sibuk sekolah, sibuk ekstrakurikuler, kemudian ngeles, ya mungkin aku punya tuh banyak waktu untuk apa kerja gitu. Karena kalau sekarang kan mereka belum sekolah deh, mereka cuma sekolah Ya, online, cuma 1 jam gitu, itu juga main-main doang. Umur 3 sampai 1 tahun ini adalah masa-masa dimana aku harus hands on banget, harus perhatiin banget mulai dari gizinya, kemudian karakternya mereka, gimana cara handle mereka, karena 0 sampai 5 tahun tuh penting banget. Jadi kalau anak-anak udah sekolah, udah sibuk sama urusannya mereka, ngeles lah, olahraga lah apa, mungkin aku mau lagi untuk kerja yang maksudnya me time lah. Kalau sekarang itu aja aku kalau mereka bangun udah blar semua kayak kalau mereka udah bangun aku udah nggak bisa konsen gitu. Aku tuh kerja paling seminggu tuh cuman sekarang tuh cuma sehari 2 hari aku pepet-pepetin foto tuh sekalian tuh foto misalnya media sosial itu 1 jam tuh 50 foto tuh udah selesai gitu. Jadi aku bener-bener pepetin kerjanya gitu. Dan aku mulai mengerjakan sesuatu itu pas mereka udah tidur malam. Jadi aku tuh tidurnya paling malam gitu. Jadi kalau mereka udah sekolah, oh, cuma nggak apa-apa sekarang ini aku yakin sekarang ini waktunya yang tepat aku untuk hands on banget karena kan masih 3 sama 1 tahun ya masih penting banget untuk hands on banget nanti kalau mereka udah sekolah mungkin aku bisa kerja sebentar mereka kan habis sekolah ngeles gitu kan jadi banyak waktu lah untuk ini. Jangan sampai nyesel aja kalau sekarang tuh aku harus hands on banget. betul, Aku sekarang betul, masih gendong deh, agree, agree. aku masih gendong mereka Oh tidur. ya? Yes, Oh aku my masih gendong, God. aku masih Oh gendong ya, jadi ya, ya, ya. tapi ya seneng sih yang 3 tahun juga masih gendong karena aku pikir sampai aku nggak kuat lah baru aku taruh di itu kasur 3 tahunan lah. Yes, ya, aku setuju. Karena kalau aku kan nggak punya anak, tapi aku ikut hadir Ya, dan ikut menikmati waktu ponakan-ponakan aku masih kecil ya. yes, ya, Kayaknya cepet banget mereka gue tuh jadi cepet, gede. Kayak sekarang, ya, sekarang udah 11 sama udah 10. Udah nggak mau digendong-gendong, tuh dicium-cium. kan, Sebel banget. ya kan udah nggak mau kan. Nah, sekarang minta-minta peluk-peluk, Mm, cium-cium, minta gendong. Kalau nanti udah gede juga nggak mau loh, sedih loh. Makanya nikmatin aja sih mm-mm. sekarang, happy. Betul. Enjoy your precious Yes, time. Everything else can wait. Ya kan? yes, betul, betul, betul. Karir mah udah cukup Oke. puas sih gitu. Ya, Ya, nanti bisa balik lagi, ya kan? betul. Terakhir, sebelum kita tutup Brunch with Tiff bersama Sandra Dewi, apa rencana tutup tahun, San? Nah, karena kan aku sebenarnya timnya di tim di rumah aja nih. Tadinya sih Sama, pengen, aku juga. tadinya sih pengen banget ya, karena setiap ulang tahunnya Rafa itu 31 Desember lahirnya. Oh. Nah, biasanya setiap tahun tuh kita pasti pergi keluar gitu untuk ngerayain ke Hmm. Disneyland lah, kemana lah gitu kalau di ulang tahun. Nah, tahun ini cukup galau ya karena baru tahun ini kita nggak keluar gitu. Apalagi dia ulang tahun dan Hmm. dia tuh udah umur 3, dia udah bisa request, aku ulang tahun mau ada cupcake, mau ada balon, mau Hmm. ada ini itu. Dia tuh senang pergi gitu. Nah, makanya Hmm. aku lagi galau nih, pengen banget sebenarnya keluar tapi nggak berani ya, karena ternyata kasusnya makin banyak di masa pandemi ini, corona makin ya COVID-19 makin banyak gitu. Jadi masih kayak ya udah aku bilang nggak usah kemana-mana, kita pesta di rumah aja sama keluarga yang
emang kita tahu nggak sehat gitu kan. Jadi paling ya di rumah aja. Aku udah dekor rumah, nanti dekor buat dia ulang tahun, semuanya tuh Oh, aku persiapkan dengan baik gitu. Baru kali ini dia nggak kemana-mana ulang tahun. oh, Heeh, biar jadi cerita ya ulang tahun kali bener. ini pas COVID di rumah aja tapi tetap dibikin istimewa gitu kan? Iya, kalau aku memang suka fotoin banyak sih anak-anak supaya nanti banyak kenangan ya ini ke umur berapa, lagi ada pandemi nggak bisa kemana-mana, biar jadi cerita gitu. Oh, karena kalau Betul. zaman sekarang aja kita senang kan lihat foto-foto kita masih kecil, nanti mama kita ceritain ini umur berapa, ini berapa gitu. Jadi kalau menurut aku foto memori itu penting banget untuk kita ceritain buat anak-anak. Aku pengen kayak mamaku sih ngurusin anak Mm. dengan kasih ya, cinta kasih gitu. Kemudian mengajarkan hal-hal baik, sama orang mesti baik, sama orang harus positif gitu-gitu tuh banyak yang aku pelajarin dari mama aku gitu. Oh, oh, say hi and sending love to your mom also ya. Semua Eh, yang thank nonton tuh di you. kolom komentar. Aduh, Sandra, cerita kamu tuh sangat menginspirasi ya. Pokoknya nyokap kamu tuh langsung mendadak kupingnya panas hari ini kita omongin. Kok nggak? Mami aku lagi di atas jagain anak, lagi tidur. Jadi kalau aku kerja, Aduh, Oma ya. aku selalu panggil nyokap, panggil mamiku tuh untuk jaga cucu-cucu. Soalnya kalau aku nggak ada ya ada omanya gitu at least gitu. Oh, siapa Bantu-bantu nama jagain cucu. mamamu? Katarina Erliani. Aduh, Erliani. salam buat Oma Katarina Erliani. Terima Aduh, Oma. kasih deh. Oma idaman banget ya. Jagain cucu ya. San, oh, hebat deh. Thank you banget sudah meluangkan waktu buat bazar sore hari ini ya, Iya. San. Thank you ya deh, thank you banget. Udah lama banget gak ketemu, gak ngobrol ya Oh, ampun. nanti kita ketemu lagi, Yes, suasana udah normal, kita betul. sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Itu yang paling penting. Ya, San ya? Thank you ya deh, thank you. Sama-sama. Salam semua ya. Ya, happy holiday ya. Happy Happy holiday, holiday. darling. Take care. Bye. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya. Bye.